Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Tanah Laut tercinta. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini Radio Tutung Pandang FM, yang sudah memberikan waktu kepada kami dari Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan talk show pada hari ini yang spesial ya, di satu hari yang sangat bersejarah, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Sebelum kita mengupas lebih jauh, kata orang nih, tak kenal maka tak sayang, begitu ya Om David. Iya. Saya ingin sampaikan secara global struktur Dinas Pemuda dan Olahraga. Kalau kantornya tentu sebagian ada yang tahu sudah ya, di Pertasi Kencana. Nah, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang kepala dinas, yaitu Ibu Ludiati Uyun. Kemudian kita punya satu sekretaris, yaitu Bapak Haji Hairani. Kemudian Dispora juga punya dua bidang, bidang olahraga dan bidang kepemudaan. Nah, bidang kepemudaan saya sendiri bersama dengan 3 orang kasih. Kemudian bidang olahraga juga dikomandani oleh kabitnya Bapak Rudi Imtihansah bersama dengan 3 orang kasihnya. Nah, khusus di bidang kepemudaan, tadi sudah diperkenalkan ada Pak Jumai. Beliau adalah kasih pemberdayaan pemuda. Kemudian ada kasih pengembangan pemuda ya Pak Sulaiman. Kemudian ada kasih infrastruktur dan kemitraan ya Pak Hermiadi. Sejatinya kami sebenarnya ingin bersama-sama ke sini ya untuk melakukan talk show ini, tapi ternyata kemarin ada konfirmasi dari pihak radio bahwa narasumber untuk talk show hari ini hanya dibolehkan 3 orang. Jadi oleh Kepala Dinas Ibu Yun ditugaskanlah kami bertiga. Ya, mudah-mudahan kekuatan 3 ini, khususnya yang berdua ini kan masih pemuda ya. Iya, kalau saya semangatnya aja muda. Nah, mudah-mudahan dengan kekuatan kami kita bisa untuk mengupas yang makna Hari Sumpah Pemuda. Kemudian kalau kita berbicara masalah Sumpah Pemuda, kita tidak akan bisa melupakan sejarah. Ya, kita harus melihat kilas balik ke belakang, ya, di mana pada 92 tahun yang lalu adalah suatu pergerakan yang sangat bersejarah dari para pemuda kita. Ketika sebelum itu ya, mereka melihat bahwa para pemuda kita terpecah belah, terkotak-kotak ya, sehingga sulit untuk membangun Indonesia, sulit untuk mereka melaksanakan kiprah mereka. Nah, dengan ide dan semangat dari tokoh-tokoh pemuda, maka mereka melakukan satu pergerakan ya, sehingga singkatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 maka mereka menyatukan diri, melebur menjadi satu bahwa kita adalah Indonesia dengan ikrar mereka, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Nah, dan itu dibuktikan ya dengan beberapa pergerakan dari para pemuda kita yang berhasil melakukan berbagai kebaikan untuk bangsa Indonesia ya, dan terbukti dengan ada pepatah yang bilang ya bahwa bersatu kita teguh, ternyata benar ya. Bercerai tidak boleh katanya. Jangan. Iya, jangan. Oke. Baik, untuk Hari Sumpah Pemuda,
pada tahun 2020 adalah yang ke-92 dengan mengambil tema sesuai dengan surat dari Kemendagri ya, Republik Indonesia, dan juga surat dari Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tema Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020 adalah Bersatu dan Bangkit. Ya, tema itu singkat tetapi cukup padat. Nanti Bang Husnul yang menjelaskan secara rinci. Kemudian sebagaimana kita tahu juga bahwa pada tahun 2020 negara kita sedang mengalami suatu kondisi yang luar biasa, ya, yaitu kondisi pandemi COVID-19. Maka sesuai dengan petunjuk dari pusat, ya, pada tahun 2020 ini kita melaksanakan peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan menyemarakan dengan berbagai kegiatan, kemudian dengan selebaran, ya, baleho dan juga spanduk, serta hal-hal lain yang bisa mengemukakan, yang mengenalkan kepada masyarakat, mengingatkan kepada kita semua tentang hari yang bersejarah, yaitu 28 Oktober. Untuk Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan petunjuk dari Bupati Tanah Laut, ya, bahwa kita melaksanakan berbagai kegiatan untuk menyemarakan Hari Sumpah Pemuda. Untuk spanduk, ya, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol yang sudah membuatkan spanduk hari jadi, pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Kemudian kita juga melakukan pemasangan spanduk, ya, di berbagai penjuru, di tempat-tempat yang strategis, ya, untuk menyemarakan Hari Sumpah Pemuda ini. Kemudian juga kita melakukan berbagai kegiatan. Kemarin pada tanggal 9 Oktober itu ada kegiatan perang sampah, pemuda perang sampah, ya, pemuda perang sampah. Kita bekerjasama, berkolaborasi dengan Kodim 1009 Hari dalam rangka Hari Ulang Tahun TNI dan juga Hari Sumpah Pemuda. Luar biasa kegiatan tersebut, ya, didukung oleh banyak sekali unsur organisasi pemuda kita. Kemudian juga kita melakukan rapat konsolidasi kepemudaan mulai tanggal 21 September sampai dengan 12 Oktober 2020, ya. Karena dalam kondisi pandemi Covid, jadi konsolidasi ini kita cicil, ya. Ada 55 organisasi kepemudaan yang tercatat di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut, dan 55 organisasi ini mengikuti rapat konsolidasi, ya, secara bergantian. Jadwalnya diatur oleh Pak Jumai, ya, jadi setiap hari ada berapa organisasi yang nanti hadir, gitu, ya. Dan kedua kegiatan ini, ya, baik kegiatan pemuda perang sampah maupun rapat konsolidasi ini adalah kegiatan mandiri, ya. Kalau Pak Jumai bilang ini non budget, gitu, ya. Tapi tetap terlaksana dengan baik, meriah, dan lancar. Nah, kemudian ada beberapa kegiatan lagi yang kita lakukan dalam rangkaian menyemarakan peringatan Hari Sumpah Pemuda di tahun 2020. Nanti secara rinci nih Pak Jumai yang akan menjelaskannya. Oke, baik. Luar biasa sekali tadi pemaparan awal dari Bunda Nelly, dan tentunya dari apa yang disampaikan juga tadi, peran Dispora sendiri terus, Bu, ya, untuk mensupport para pemuda-pemuda Tanah Laut kita,
dari tadi ada rapat-rapat konsolidasi walaupun dalam kondisi pandemi sehingga harus dijadwal ya, yang harusnya bisa sekalian langsung numpuk, tapi karena kondisi ini Bu ya harus di secara bergantian. Baik, lebih lanjut kita akan dengarkan lagi selanjutnya pengantar dari Bapak Muhammad Jumaidi, Kasih Pemberdayaan Pemuda. Silakan Bapak. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Selalu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih atas waktu yang diberikan, dan itu sudah diawali oleh Kepala Bidang Pemuda Bu Nelly Aryani SH. Ya, alhamdulillah dengan kedatangan Ibu Nelly di Dinas Pemuda dan Olahraga, kami sangat terbantu dan banyak menghasilkan inisiasi-inisiasi baru yang dalam hal ini kita saling berkolaborasi, saling mengisi satu sama lain. Melanjutkan daripada yang disampaikan oleh Kepala Bidang tadi, setelah ada 2 kegiatan tadi, sebenarnya banyak lagi kegiatan yang sudah mampu kita laksanakan, alhamdulillah. Salah satunya adalah pengiriman peserta Napatilah Jejak Pahlawan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten provinsi di Dispora provinsi sejak tanggal 19 sampai tanggal 22 Oktober tahun 2020 di Kirampak. Ya, alhamdulillah kita mengirimkan 9 orang peserta dan 1 orang pendamping. Alhamdulillah dari semua kegiatan walaupun dengan kondisi yang sangat terbatas, kita mendapatkan juara harapan 3. Masih ada harapannya Pak ya? Masih ada harapannya. Dan kawan-kawan juga sangat bangga membawa piala itu masuk ke dalam negeri tercinta Kenawa. Baik, berikutnya pada sesi dari tanggal 13 Juli hingga tanggal 22 Oktober tahun 2020, kita mengikutkan kawan-kawan yang mempunyai bidang kepeloporan. Itu di tanah laut kita sudah melakukan seleksi, ada beberapa tahapan. Yang terpilih sebagai pemuda pelopor tingkat provinsi, ini ada 2 orang, alhamdulillah. Saudara Muhammad Gali sebagai pemuda pelopor bidang pendidikan, dan Roselina Kesumawardani sebagai pemuda pelopor bidang agama dan sosial budaya. Iya, kita sapa dulu nih Pak Gali. Selamat pagi Pak Gali. Seyogianya kami juga ingin menghadirkan ya Anda di sini bersama dengan Ibu Roselina. Tapi karena kondisi tidak mengizinkan ya Pak Jumai. Iya, selamat pagi, semoga sehat walafiat selalu. Ya, lanjut Pak. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Muhammad Gali juga sebagai terpilih juga sebagai pemuda pelopor tingkat nasional. Ini juara 2, beliau juara 2, alhamdulillah, membawa piala dan penghargaan yang luar biasa untuk kabupaten dan provinsi Kalimantan Selatan. Nah, mungkin sekilas seperti itu dari saya. Nanti kita bahas lagi banyak kegiatan-kegiatan lain lagi yang mungkin harus diketahui oleh beberapa rekan-rekan atau kabupaten Tanah Laut. Terima kasih. Oke, baik, dari sedikit pemaparan ya Pak ya terkait kegiatan dan juga prestasi baru-baru ini yang tentunya tidak luput dari peran serta Pemkab Talaut melalui Dispora Kabupaten Tanah Laut. Baik, selanjutnya kita mau dengar nih suara dari salah satu tokoh pemuda, Ketua DPD KNPI, Bang Rusnul Mutakim. Bagaimana sih pandangan Abang sendiri terkait memaknai Sumpah Pemuda nih di tahun 2020 untuk Kabupaten Tanah Laut? Silakan. Terima kasih Bang David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Berbicara tentang Sumpah Pemuda, ini adalah sesuatu yang sudah berlalu 92 tahun yang lalu, akan tetapi semangatnya dan juga hasil dari Sumpah Pemuda itu tidak akan pernah lekang oleh waktu sampai kapanpun sejarah berdirinya bangsa Indonesia ini. Mas David, bahwa kita semua paham, kita semua tahu bahwa ada banyak hal yang melatar belakangi pada akhirnya para pemuda di seluruh penjuru Indonesia itu berkumpul melakukan kongres yang akhirnya
menghasilkan keputusan yang kita sebut sebagai Sumpah Pemuda, sebuah fusi atau sebuah kesepakatan para pemuda di seluruh Indonesia yang tidak lagi berbicara tentang kedaerahannya, tidak lagi berbicara tentang sukunya, tidak lagi berbicara tentang agamanya, tetapi dalam kegiatan pergerakannya seluruh pemuda itu didasari pada 3 poin penting, bahwa mereka semua sepakat bertumpah darah satu, tanah Indonesia, kemudian berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, yang perlu kita teladani semangat dari Sumpah Pemuda itu bahwa adalah apa yang terjadi setelah Sumpah Pemuda itu. Jadi setelah berbagai hal yang melatar belakangi lahirnya kongres itu, hasil yang nyata sekali dirasakan oleh para pemuda dan dalam pergerakan menuju kemerdekaan Republik Indonesia, bahwa seluruh pemuda di tanah air yang tadinya dalam gerakan politiknya mereka membawa identitas keagamaan, identitas kedaerahan mereka, kemudian mereka semua dalam kegiatan pergerakannya menuju Indonesia Merdeka itu mereka sepakat bahwa semua adalah bersatu membawa misi satu untuk persatuan pemuda di Indonesia menuju kemerdekaan. Nah, itu yang perlu kita teladani sampai dengan saat ini. Nah, berhubungan dengan hal itu juga kemudian mengambil tema yang Sumpah Pemuda pada tahun ini, yaitu bersatu dan bangkit. Kita semua tentu ini saya yakin ada juga semangat dari Sumpah Pemuda yang pertama itu yang kemudian kita maknai di dalam tema peringatan Sumpah Pemuda tahun ini, bahwa pemuda itu bersatu dan bangkit. Nah, tahun 2020 ini bangkit untuk apa? Tentu kita baru saja dan bahkan sampai dengan saat ini sedang mengalami kondisi pandemi COVID-19 yang dampaknya luar biasa menyerang di segala bidang kehidupan kita, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya, semua terkena dampak oleh itu. Nah, itu membuat mengharuskan kesadaran bersama dari seluruh pihak, nah terkhusus dalam hal ini adalah para pemuda, untuk kemudian bersatu bangkit dari kondisi saat ini menuju kepada bagaimana nanti mengatasi dampak-dampak dari pandemi COVID ini. Saya kira itu. Nah, dalam hal ini kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Jumai dan Ibu Nelly bahwa Dispora selaku organisasi pemerintah atau instansi pemerintah yang di dalamnya itu menaungi seluruh pemuda di Kabupaten Tanah Laut, baik pemuda yang tergabung dalam organisasi maupun yang tidak tergabung dalam organisasi, telah melakukan sebuah upaya-upaya. Di antaranya tadi disampaikan ada rapat konsolidasi pemuda. Saya berharap ini adalah rapat konsolidasi ini kalau kita ibaratkan sebagai perjalanan menuju Sumpah Pemuda, begitu Pak ya. Jadi ada konsolidasi dari beberapa organisasi-organisasi dan kemudian nanti akan menelurkan atau menghasilkan sebuah pergerakan bersama para pemuda di Kabupaten Tanah Laut untuk membawa tentunya atau berkontribusi secara nyata, berkontribusi secara aktif dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut. Saya kira itu dulu Mas David. Oke, baik ya. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Bung Kusnul tadi, ternyata dulu memang sejarahnya seperti itu ya. Kita dulu memang begitu menjunjung tinggi identitas masing-masing. Nah, sedikit pertanyaan nih Bang, kalau Bung Kusnul sendiri sebagai salah satu tokoh pemuda memandangnya, apakah di situasi sekarang kita, para pemuda kita di Indonesia, di Nusantara ini masih berjuang dengan menjunjung tinggi identitas masing-masing atau bagaimana Bang? Baik, seperti tadi saya sampaikan bahwa dampak nyata dari setelah adanya Sumpah Pemuda itu, bahwa kemudian setiap organisasi yang lahir setelahnya itu dalam pergerakannya itu adalah untuk sesuatu yang lebih luas lagi, bukan hanya untuk kepentingan organisasinya, kepentingan daerahnya, tapi dalam hal ini adalah kepentingan organisasi. Akan tetapi dalam perjalanan waktu kita juga melihat bahwa semangat persatuan, semangat Sumpah Pemuda itu mungkin ada terjadi penurunan begitu.
Nah, makanya kemudian diharapkan pada tahun 2020 ini dengan mengambil tema Bersatu dan Bangkit ini, semangat persatuan, semangat untuk berkontribusi yang lebih nyata terhadap bangsa itu bisa dilakukan oleh para pemuda di Tanah Laut. Nah, terkait apakah saat ini para organisasi itu atau para pemuda itu lebih menonjolkan identitas daerahnya, saya kira itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan negatif begitu. Semangat menjunjung atau menampilkan identitas daerahnya itu adalah sebagai sebuah upaya juga untuk menjadi bagian dari keluarga besar atau sebuah negara yang besar Indonesia, karena memang Indonesia ini yang terdiri dari sedemikian banyak suku, budaya, pulau dan lain sebagainya. Memang tidak bisa bahwa semua itu harus ditampilkan dalam satu identitas. Tetapi perbedaan identitas itu adalah bagian dari kekayaan atau bagian dari persatuan Indonesia itu sendiri. Saya kira gitu. Baik, sepakat sekali ya Bunda ya. Saya tambahkan bahwa kondisi ini memang perlu kita sikapi ya Mas David, karena kita tahu Tanah Laut ini terdiri dari berbagai suku bangsa juga. Iya. Kalau kita ambil catatan yang tercatat pada suatu SKPD yang berkompeten untuk mencatat keberadaan kerukunan keluarga suku bangsa di Kabupaten Tanah Laut, itu paling tidak ada 13 kerukunan keluarga yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dan itu yang tercatat ya, jadi belum lagi yang tidak tercatat dan yang terpilah-pilah gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka kita bersama-sama harus selalu melakukan berbagai upaya agar kondisi yang terdiri dari berbagai suku bangsa, kayak lagu Oma Irama gitu, ya tidak terpecah-pecah dan dapat bersatu untuk membangun Tanah Laut tercinta. Nah itu, dan kita berterima kasih ya peran serta dari organisasi kepemudaan, dalam hal ini KMPI dan juga organisasi kepemudaan yang lainnya, dan juga para pemuda yang tidak tergabung dalam suatu organisasi, sudah cukup luar biasa. Kita berharap ini dapat terus dipertahankan, bahkan nanti akan kita tingkatkan di hari-hari berikutnya. Oke, baik, dan kita akan lanjutkan kembali tema kita pada pagi hari ini sembari menunggu penyambungan kita dengan rekan Galih ya, Bung Galih yang baru saja pulang membawa prestasi di Kabupaten Tanah Laut. Kita lanjutkan dulu sedikit, silahkan. Baik, selamat pagi Pak Galih. Mudah-mudahan bisa nyambung ya setelah ini. Kita juga ingin menyampaikan bahwa dalam rangka menyikapi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Kabupaten Tanah Laut sudah membuat peraturan daerah ya nomor 4 tahun 2020 tentang kepemudaan dan olahraga ya. Ini adalah sebuah kado istimewa juga ya, karena kita tahu membuat peraturan daerah ini tidaklah mudah begitu ya, memerlukan waktu yang cukup panjang, kemudian juga memerlukan pemikiran dan biaya tentunya. Dan alhamdulillah Tanah Laut sudah selesai dan memiliki peraturan daerah tentang kepemudaan dan olahraga, yaitu peraturan daerah nomor 4 tahun 2020. Mungkin masih belum tersosialisasi dengan maksimal ya. Kita mudah-mudahan ke depan nanti lebih banyak lagi kita melakukan sosialisasi terhadap peraturan daerah ini. Dan peraturan daerah ini sangat bermakna dengan program-program dan juga kegiatan-kegiatan serta pembangunan bidang kepemudaan. Karena dengan adanya Perda ini, artinya kita punya payung hukum untuk melakukan berbagai kegiatan, untuk meminta atau mengajukan berbagai anggaran gitu ya, untuk menaungi bekerja sama dengan berbagai organisasi kepemudaan dan juga para pemuda, juga kegiatan lain yang berkaitan dengan kepemudaan dan
olahraga. Baik, nanti kita akan mendengarkan lebih lanjut pemaparan terkait perda tersebut ya Bunda. Namun Iya. kita akan bergabung dengan rekan Galih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Selamat pagi, Bung David, Bunda Nelly, Pak Jumat, dan Bung Husno. Iya, selamat pagi Kak Galih, alhamdulillah bisa bergabung. Ini gimana rekan Galih? Sudah Sudah tiba di Tanah Laut nih? Saya kemarin sudah tiba di Tanah Laut. Mm-mm. Hari ini sudah dikonfirmasi karena hari ini akan menerima penghargaan lagi dari Provinsi Kalimantan Selatan. Iya, betul. Kabar kembali ya, kabar merdu sekali nih ya dari beliau untuk Kabupaten Tanah Laut. Silakan rekan Galih, kita mau dengar nih bagaimana sih sebagai salah satu tokoh pemuda memaknai Sumpah Pemuda di tahun 2020 ini. Silakan. Baik, terima kasih Bung David. Sudah banyak dijelaskan Bunda Nelly dan Pak Jumat serta Bung Husno juga. Tokoh-tokoh pemuda Tanah Laut ini memang saatnya kita bersatu dan bangkit. Kenapa? Memang di 21 century ini, ya, di era ini, yang kita perlukan itu adalah kontribusi nyata. Kemudian kolaborasi dari dulu kita sudah punya sifat gotong royong ini, ya, kemampuan untuk gotong royong para pemuda, dan ini mulai terkikis. Kenapa? Karena memang literasi budaya itu sudah mulai mulai mengganggu para pemuda kita. Nah, ini saatnya kita bersatu dan bangkit lagi. Dan bagi saya memaknai Sumpah Pemuda ini adalah dengan berbuat sesuatu. Apa aja. Jadi pemuda itu tidak akan membuat janji-janji, tapi ya karena mereka minum makan pengalaman, mereka akan bicara masa depan. Iya. What should I do for my beloved country, kan gitu maksudnya. Jadi salah satu cara yang saya lakukan adalah dengan adanya Galih Foundation ini, langkah nyata membangun masyarakat di Banua. Jadi saya siap berinteraksi, berkolaborasi dengan semua teman-teman, para pemuda KP yang ada di Tanah Laut untuk sama-sama kita membantu mewujudkan mimpi Indonesia yang luar biasa ini. Mungkin seperti itu Bung David, karena saya baru saja mendapatkan banyak informasi terkait kegiatan kepemudaan dan hal-hal yang bisa kita selenggarakan untuk membangkitkan gairah kepemudaan pemuda kita di Tanah Laut. Dengan adanya perda ini lagi menjadi payung hukum kita untuk berkegiatan, ini sudah satu langkah yang besar, ya. Jadi tinggal kitanya saja lagi, semua triggernya udah menyala, tinggal para pemudanya aja lagi kita satukan seperti dulu lagi biar semuanya bisa berkolaborasi. Mungkin seperti itu Bung David. Bunda Nelly? Iya, betul sekali Pak Galih. Luar biasa, Pak Galih memang suatu sosok pemuda yang penuh dengan dedikasi, penuh dengan inovasi, ya, dan tidak salah ya, nasional memilih beliau sebagai juara 2 ya, pemuda pelopor di bidang pendidikan. Dan kita berharap kontribusi ya dari beliau nanti untuk pembangunan kepemudaan di Kabupaten Tanah Laut. Semoga adik-adik kita juga bisa menyusul ya, betul ya, kader-kadernya ya. Kader-kadernya juga. Oke. Bung Husno, mungkin ada pesan untuk Bung Galih? Baik, Bung Galih, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat atas prestasi yang telah diraih. Ini cukup dan sangat menginspirasi kami sebagai para pemuda di Kabupaten Tanah Laut ini, dan kami berharap generasi muda nanti terus melahirkan karya-karya, inovasi-inovasi yang juga bisa mendapatkan apresiasi seperti yang telah diraih oleh Bung Galih. Iya, katanya Bung Galih tadi karya nyata begitu ya, Bung Husno. Jadi bukan janji-janji, kita jelaskan PHP-nya ya. Pemberi harapan palsu. Betul. Jadi apa yang disampaikan Bung Galih tadi, karena apa yang ditawarkan oleh pemuda itu bukanlah pengalaman, karena pemuda itu memang tidak berpengalaman. Akan tetapi yang ditawarkan oleh pemuda itu adalah bagaimana semangat, inovasi, kreativitas yang itu memang menjadi ciri khas dari pemuda. Oke, rekan Galih. Halo? Iya, ayo. Halo? Oke, sebelum kami akhiri ini mungkin ada pesan dulu dari rekan Galih nih. Silahkan, pesan semangatnya. Ya, untuk saya seluruh pemuda-pemudi di Tanah Laut, jangan putus sekolah terus, karena cuma dengan pendidikan kita bisa membangun negara dan Banua kita tercinta. Jadi jangan putus sekolah, terus semangat, selalu ada jalan. Oke, cukup? Oke, baik.
terima kasih ya rekan Galih. Kami sekali lagi dari Radio Tumpuan FM juga mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya. Dan sebentar lagi juga mau menerima penghargaan di Banjarmasin. Kami ucapkan selamat dan selalu jaga kesehatan ya Bung Galih. Terima kasih sudah bergabung di Radio Tumpuan FM. Assalamualaikum. Oke. Oh ya Bung David, ini Ketua KNPI Bang Kusno juga baru tadi malam nih kalau nggak salah ya, mereka nyampe juga mendarat di negeri tercinta tanah laut. Beliau baru mengikuti juga Rakon Pemuda Pemuda Kalsel se-Indonesia. Nah ini mungkin bisa disampaikan juga nih oleh-olehnya ya. Iya harus. Terima kasih. Bu Nelly tadi diingatkan, tadi sempat kelupaan bahwa kemarin tanggal 26 Oktober ini DPD KNPI Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan rapat konsolidasi pemuda dan mahasiswa Kalimantan Selatan se-Indonesia bertempat di Badan Penghubung atau kantor Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di DKI Jakarta. Kegiatan itu juga menjadi bagian dari semangat Sumpah Pemuda ini. Kita tahu bahwa ternyata dalam kegiatan itu saya juga baru tahu bahwa ternyata banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kita yang merupakan bagian daripada pemuda ini yang sedang menempuh pendidikan di luar provinsi begitu. Di Jawa begitu, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta dan juga di daerah istimewa Yogyakarta. Mereka kemudian melalui perwakilannya masing-masing kemarin juga telah bertemu dan ada kesepakatan-kesepakatan. Nah dalam kegiatan pertemuan itu kita juga tahu bahwa ternyata pemuda kita, mahasiswa kita itu juga sebetulnya tidak kalah dengan potensinya dengan mahasiswa-mahasiswa atau pemuda-pemuda yang ada di tempat lain, anggaplah misalnya di Pulau Jawa begitu. Itu terbukti bahwa ternyata ada beberapa mahasiswa kita yang di sana itu juga menjadi pimpinan pergerakan begitu. Ada yang menjadi ketua BEM, ada yang menjadi presiden mahasiswa bahkan di universitasnya masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa sumber daya manusia kita itu sebetulnya tidak kalah daripada sumber daya manusia yang ada di tempat lain. Hanya mungkin dalam hal ini, dalam pertemuan kemarin itu ada beberapa hal yang mungkin perlu menjadi perhatian pemerintah daerahnya. Dalam hal ini kemarin itu karena dalam pertemuan kemarin itu difasilitasi oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, ini menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan juga nanti menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mahasiswa-mahasiswa Kabupaten Tanah Laut yang sedang menempuh pendidikan di tempat lain. Karena biar bagaimanapun mereka itu adalah duta kita. Secara tidak langsung mereka adalah duta kita. Duta pendidikan, duta kebudayaan. Mereka sedang mengenalkan budaya kita di tempat lain begitu. Nah, ya, hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, hasil dari pertemuan itu nanti tentunya akan kami sampaikan kepada Dispora, kepada Pak Bupati, dan kepada DPRD yang membidangi bidang pendidikan dan kepemudaan itu, Komisi 2. Begitu Mas Ari. Baik. Merespon hal tersebut nih Bu Nelly sebagai dari sisi pemerintah yang menangani khusus kepemudaan, apa sih kira-kira yang akan dilakukan di sekolah ke depannya khususnya bidang kepemudaan untuk mensupport para pemuda-pemuda kita? Silakan. Iya, sebenarnya banyak hal yang akan kita lakukan ya untuk ke depan karena semakin berkembang peradaban negara kita, semakin banyak permasalahan, kemudian juga semakin banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Kalau untuk Kabupaten Tanah Laut paling tidak ada 4 hal besar yang sudah tergambar di saya gitu. Ya, nanti selebihnya Pak Jumai dengan Bung Kusno yang menambahkan. Itu yang pertama, saya menyikapi pada sampai saat ini kita belum memiliki data pemuda yang valid ya. Jadi penduduk Kabupaten Tanah Laut
yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun sesuai dengan Undang-Undang Kepemudaan dan Perda Kepemudaan. Nah, kita belum punya hal yang valid. Nah, itu sebuah tugas besar ya bagi kita dengan berbagai sektor terkaitnya. Dan itu penting ya, karena untuk membuat suatu kegiatan paling tidak ada 3 dasar ya. Sebagai pembuka wawasan, yang pertama isu strategis ya, yang kedua kondisi, yang ketiga data. Nah, data jadi itu merupakan salah satu hal yang sangat penting. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukan ini. Kemudian yang kedua ya, dengan adanya peraturan daerah nomor 4 tahun 2020, tentu Perda ini kan ada pasal-pasalnya yang perlu ditindaklanjuti ya dengan peraturan yang lainnya. Nah, misalnya seperti petunjuk-petunjuk teknis misalnya ya tentang kepemudaan. Nah, ke depan kita akan menggarap ya petunjuk-petunjuk teknisnya sehingga nanti kita melakukan suatu kegiatan itu dikawal atau berpegang ya pada ketentuan-ketentuan tersebut. Ya. Ya, kemudian yang tergambar juga dari saya gitu, tapi beberapa tahun ke depan, sayangnya tahun depan tidak ada lagi. Iya. Profil pemuda tanah laut, ya, profil pemuda di tanah laut. Ya. Di sana nanti di dalam profil itu akan tergambar ya pemuda kita dilihat dari pendidikannya, pemuda kita dilihat dari kegiatannya, pemuda kita dilihat dari berbagai hal di situ ya, di dalam profil itu ya akan ada, sehingga kita mudah bagi kita dari SKPD yang leading sektori masalah kepemudaan, juga bagi SKPD lain yang ada kaitannya dengan pembangunan kepemudaan. Nah, kemudian satu juga nih hal yang cukup besar ya bagi kita ya, sesuai dengan program pusat. Ini program pusat ini Mas David, kita akan menuju kepada Kabupaten Layak Pemuda ya, atau KLP. Nah, KLP ini memerlukan suatu rentang waktu yang cukup panjang ya. Dari saat ini mudah-mudahan nanti kita akan sudah bisa membuat kerangka acuan ya, kerangka acuan KLP ini, KLP untuk tanah laut ya, Kabupaten Layak Pemuda di tanah laut akan kita capai misalnya dalam kurun waktu berapa tahun. Jadi nanti ada kerangka acuan tahun demi tahun ya, apa yang harus kita lakukan bersama-sama. Oke, baik. Dan dari semua apa yang disampaikan oleh Bunda Dari tadi kan ada perencanaan, kemudian sudah kita punya dasar hukumnya Bunda ya untuk pra-perda kepemudaannya. Sekarang kita mau dengar dari Bu Busno sendiri bagaimana sih kira-kira kesehatan pemuda tanah laut dalam mensinergikan. Karena di sini kan berarti sisi pemerintah sudah menyediakan nih ada dasar hukumnya, kemudian juga disiapkan beberapa perencanaan besar sampai juga bagaimana mewujudkan sebagai kabupaten layak pemuda. Nah, bagaimana kesiapan pemuda tanah laut sendiri nih rekan? Baik Bang David. Dalam hal ini DPT KNPI bersama dengan Dispora sedang menyusun langkah-langkah untuk bersama-sama pemuda di Kabupaten Tanah Laut ini merespons apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Perda Kepemudaan tadi. Perda Kepemudaan itu adalah bagi kami adalah sebuah hadiah yang sangat besar begitu, sebagai payung hukum untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang kepemudaan oleh para pemuda dan organisasi kepemudaan. Nah, hal itu kemudian dan Perda Kepemudaan itu adalah salah satu infrastruktur kita untuk menuju Kabupaten Layak Pemuda tersebut. Nah, saat ini kita sedang bersama dengan organisasi-organisasi kepemudaan ada sebuah upaya-upaya yang sedang kita susun. Ya, momennya ini sangat tepat, momen peringatan Hari Sumpah Pemuda. Sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa sebelum Sumpah Pemuda itu kan ada sebuah konsolidasi. Nah, saat ini kita juga sedang melaksanakan konsolidasi menuju sebuah gerakan bersama para pemuda di Kabupaten Tanah Laut ini yang hasilnya nanti
target kita itu adalah apa yang disampaikan oleh Bu Nelly tadi, yaitu Kabupaten Tanah Laut Layak Pemuda gitu. Dan upaya-upayanya nanti tentu akan disusun terstruktur sedemikian rupa oleh yang terlibat di situ, yaitu bagian dari pemuda dan organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini. Jadi semua unsur kepemudaan, baik itu organisasi yang tergabung berhimpun di KNPI maupun tidak, bahkan komunitas-komunitas, semua yang mereka itu adalah pemuda di Kabupaten Tanah Laut ini, kita berharapkan ada sebuah sumbangsih pemikiran dan kegiatan yang bisa nanti menjadi jalan begitu untuk kita bisa bersama-sama mendapatkan atau meraih prestasi, meraih sebuah pengakuan bahwa Kabupaten Tanah Laut sebagai Kabupaten Layak Pemuda. Ini memang perlu sinergi, perlu kolaborasi, dan saat ini seperti tadi yang disampaikan Bang Galih, sudah tidak zamannya lagi kita ini melakukan segala sesuatu itu sendiri-sendiri. Kita harus bekerja sama, karena kerjasama gotong royong itu adalah merupakan budaya kita sejak dahulu, dan ini perlu kita lestarikan dan kita tingkatkan. Demikian. Oke, Pak Jumaidi, mendengar hal tersebut bagaimana nih sebagai salah satu yang juga menyusun perencanaan untuk pemudaan ke depan? Silakan. Baik, terima kasih Bung David. Jadi mengamini apa yang disampaikan oleh Bung Kusnul, bahwa sebenarnya kita sudah mencoba bersinergi sejak lama mungkin ya, di beberapa sesi, di beberapa tempat juga, dan alhamdulillah kita juga menyusun merancang satu kegiatan untuk mengangkat prestasi kawan-kawan muda. Alhamdulillah pada periode di Oktober dan November ini kita ada melaksanakan beberapa event, salah satunya Tanah Laut Youth Entrepreneur Go Digital. Ini adalah salah satu lomba video kreatif bagi wirausaha muda se-Kabupaten Tanah Laut, di mana mereka membuat satu kreativitas kegiatan-kegiatan berusaha yang di sana didokumentasikan dalam satu video, nanti dikirim, diupload ke dalam media IG, didaftarkan ke Google Form. Nah, itu nanti akan dinilai sehingga kita mengetahui, kita dapat informasi berapa banyak wirausaha muda yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Nah, berikutnya ada juga lomba yang disusun oleh kawan-kawan dari literasi. Ini ada lomba puisi. Ini kita berharap sekali kawan-kawan yang berada di dunia literasi ini bisa masuk ke dalam menyampaikan informasi-informasi yang baik dalam bentuk puisi. Nah, ini sudah kita susun juga. Alhamdulillah dimulai dari tanggal 21 Oktober kemarin, dan insya Allah kita jadwalkan babak final ya pada tanggal 15 November. Dan kita juga berharap ya Pak Jumai nanti kerjasama dengan Radio Tuntung Panang FM para juaranya nanti bisa live juga nih, ada visinya di radio. Sangat menarik sekali. Mudah-mudahan diberi kesempatan nanti ya Bunda. Berikutnya ada juga lomba musik. Ini lomba musik ini kita berharap para pemusik se-Kalimantan Selatan bisa menyumbangkan ide-idenya. Ini berupa jingle pemuda dengan tema semangat pemuda. Nanti harapannya juara satunya itu dia dapat kita fasilitasi untuk rekaman. Jadi jingle yang menjadi pemenang itu menjadi hak milik pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan mungkin insya Allah kita gunakan di beberapa sesi-sesi kegiatan-kegiatan kepemudaan. Berikutnya ada lagi Tanah Laut Youth Community. Jadi bicaranya Tanah Laut terus ya. Jadi Tanah Laut Youth Community Go Digital ini adalah untuk mengangkat semua komunitas yang ada di Kabupaten Tanah Laut, karena sampai saat ini mungkin kami sendiri sebagai pemerintah atau instansi yang mengurusi masalah kepemudaan
ini belum tahu berapa banyak komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dan mudah-mudahan dengan event Tanah Laut Youth Community ini bisa mengangkat semua komunitas-komunitas muda yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Berikutnya ada 2 lagi, Mas Bung David, mohon maaf nih. Ada 1 lomba desain grafis. Nah ini mungkin peluangnya, skop kegiatannya kami perluas ke seluruh Indonesia. Jadi harapannya kita mendapat maskot pemuda dan olahraga. Jadi mudah-mudahan nanti semua desainer-desainer di seluruh Indonesia bisa memberikan inspirasi-inspirasi yang menarik untuk maskot pemuda dan olahraga. Nih, untuk Tanah Laut nih. Nah terus puncak dari semua kegiatan ini adalah rapat koordinasi pemuda atau rapat pemuda di tanggal 18 November tahun 2020. Mudah-mudahan tidak bergeser. Ya, mudah-mudahan tidak bergeser dan mudah-mudahan didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini khususnya mungkin Bapak Bupati. Terima kasih, itu saja Mas David. Baik, luar biasa sekali ya, kita nantikan realisasinya nanti dan juga dukungan-dukungan dari pemuda kita. Namun Bunda Nelly, kita berada di penghujung waktu nih Bunda Nelly. Dan sebelum itu tentunya kita mau dengar nih bagaimana sih harapan dari pemerintah kabupaten melalui Dispora. Apa sih harapan Dispora sendiri atau Bunda Nelly sendiri untuk pemuda Tanah Laut? Silakan Bunda. Iya, sebenarnya kalau berbicara masalah harapan, banyak sekali ya harapan-harapan yang kita ingin lakukan, kita ingin sampaikan, kita ingin bangun ya bersama-sama. Bukan hanya Dinas Pemuda dan Olahraga, tetapi juga SKPD lain ya, kemudian juga pihak swasta, pihak BUMN, BUMD dan juga pihak lainnya yang bisa berkolaborasi agar pembangunan di bidang kepemudaan ini dapat kita lakukan secara maksimal. Karena jujur mungkin ya kalau hanya Dinas Pemuda dan Olahraga ya mungkin tidak akan maksimal. Jadi kita berharap mudah-mudahan ke depan kita lebih mengeratkan kerjasama ya untuk pembangunan di bidang kepemudaan. Kemudian yang kedua kepada seluruh para pemuda ya, kita berharap ayo kita meninggalkan kesan terkotak-kotak kita ya seperti yang disampaikan oleh Bung Musnul tadi. Kita bersama-sama kita untuk Tanah Laut begitu ya. Jadilah pemuda yang kuat, yang berinteraksi ya, sehingga 10 pemuda dapat mengguncang dunia, gitu ya. Nah kemudian kita bersama-sama juga dengan segala kekuatan kita yang ada untuk melakukan hal yang terbaik untuk Tanah Laut. Karena kemarin untuk rapat koordinasi Pak Jume bikin dan teman-teman dari organisasi ya bikin tema Tanah Laut memanggil begitu ya. Tanah Laut memanggil, bersatu kita teguh ya. Bersama pemuda Tanah Laut semakin tangguh. Nah, itu dia. Oke, baik, itu tadi pamungkas dari Bunda Nelly dan terakhir kita minta pamungkas dari Bung Kusnul nih selaku perwakilan pemuda. Bagaimana menanggapi harapan-harapan dari pemerintah melalui Dispora tadi dan kira-kira pesan-pesan untuk rekan-rekan pemuda Tanah Laut lainnya, silahkan. Baik, terima kasih Bang David, bahwa kembali kepada semangat Sumpah Pemuda Bersatu dan Bangkit. Pemuda dulu bisa bersatu itu karena ada satu alasan yang menyebabkan mereka bersatu, yaitu permasalahan bersama tentang kolonialisasi atau penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap bangsa kita. Nah, kita berharap sekarang ini juga para pemuda dan organisasi kepemudaan juga merasa ada satu masalah bersama, yang masalah itu harus kita selesaikan secara bersama-sama. Dalam hal ini, kontribusi kita kepada Kabupaten Tanah Laut, seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga, banyak hal yang itu seharusnya adalah menjadi masalah kita bersama. Indeks pembangunan pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan saat ini itu kita berada pada peringkat ketiga terendah di seluruh Indonesia. Salah satu hal yang menyebabkan itu diantaranya ada angka putus sekolah untuk yang di Kabupaten Tanah Laut, angka putus sekolah yang masih tinggi, yang kemudian angka pernikahan dini
yang juga cukup tinggi di Kabupaten Tanah Laut. Kemudian mungkin angkatan kerja kita yang mungkin pengangguran juga tinggi. Nah, kita berharap bahwa isu-isu ini akan menjadi masalah kita bersama yang memerlukan pemikiran kita bersama, dan itulah alasan yang membuat kita bersatu bersama-sama memberikan sumbangsi terbaik kita untuk kabupaten yang kita cintai ini. Saya kira itu, Bang David, itu harapan kita kepada seluruh pemuda dan organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak. Bang David, sebelum ditutup nih, saya baik, terima kasih banyak. Bang David, sebelum ditutup nih, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dengan terselenggaranya berbagai kegiatan dan event-event kepemudaan dan olahraga yang kami lakukan, ya. Ini tidak terlepas dari segala dukungan, arahan, ya, dan support, ya, dari berbagai pihak, ya. Terima kasih kami terkhusus untuk Bupati Tanah Laut, Bapak Haji Sukamta, kemudian Wakil Bupati Tanah Laut Pak Abdi Rahman, Pak Sekda juga Pak Haji Daniel Kipli, kemudian khusus dari bidang kepemudaan, ya, untuk Kepala Dinas Ibu Lupiati Uyun, kemudian juga seluruh pejabat baik di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun pejabat di instansi vertikal, ya, kemudian juga dari pihak swasta, ya, pihak BUMN, ya, dan lain-lain, organisasi pemuda dan seluruhnya, ya, insan olahraga dan juga para pemuda di Kabupaten Tanah Laut. Oke. Baik, luar biasa sekali ya untuk rekan Dinasti Tumara FM. Demikian tadi pesan-pesan persatuan dalam rangka memaknai Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020 kali ini, mengutip dari apa yang disampaikan oleh Bung Gali tadi sebelumnya, bahwa pendidikan itu penting sekali, jangan putus sekolah, dan yang dibutuhkan pemuda sekarang adalah kolaborasi, berinteraksi, ya, khususnya untuk Kabupaten Tanah Laut. Dan juga sekali lagi kami dari Radio Tumara FM mengucapkan terima kasih kepada Bunda Nelly, Pak Jumaidi dari Dispora, dan terima kasih kepada Bung Kusnul dari DPD KMPI Kabupaten Tanah Laut sudah bergabung. Semoga saja apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi rekan dengar semua, dan semoga harapan-harapan kita dan kinerja kita ke depan memang memberikan terbaik untuk Kabupaten Tanah Laut. Baik, sebelum saya tutup mengutip dari statement Bung Karno di masa lalu bahwa menyebutkan, beri kami 1000 orang tua, maka akan kuguncangkan Semeru dari akarnya. Beri kami 10 pemuda, maka kami akan mengguncangkan dunia. Itu yang sampaikan oleh Bung Karno. Itu bukan sekedar kata-kata kalimat ya Bunda Nelly, ya. Betul. Tentunya bisa dimaknai lebih dalam. Pemuda kuat, Indonesia maju. Nah, pemuda kuat, Indonesia maju. Baik.